Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kita akan mendiskusikan mengenai tarif tes PCR di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ratu Kinarlina Stipa. Saya Dewi Lestari. Saya Seli Bulansari. Saya Muhammad Zudi Putra. Saya Tania Regina Pingkan. Baiklah, sebelum mendiskusikan mengenai topik malam hari ini, kita akan terlebih dahulu mengetahui apa sih itu tes PCR dan tes rapid. Jadi kan di Indonesia ini ada dua uji tes mengenai COVID ya, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, tes PCR sendiri ini diujikan untuk mengetahui apakah tubuh kita ini terinfeksi virus atau tidak, positif atau tidaknya. Sedangkan tes rapid ini untuk mengetahui apakah antibodi tubuh kita ini terinfeksi virus atau tidaknya. Jadi tes rapid ini tidak begitu akurat ya, karena yang lebih akurat itu tes PCR. Ya, sekian itu penjelasan dari mengenai tes rapid dan tes PCR. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Sally. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan tarif PCR antar rumah sakit di Jakarta. Yang pertama itu ada Ciputra Hospital Citra Garden City. Nah, mereka mematok tarif kurang lebih 900.000 sampai dengan 1.150.000 rupiah untuk 3 hari. Jadi tesnya keluar dalam 3 hari. Sedangkan untuk tarif ekspres atau tesnya keluar dalam 1 hari dikenakan biaya 1.890.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada Mayapada Hospital. Nah, mereka di sini mematok 1.500.000 rupiah untuk hasil keluar dalam 3 hari. Sedangkan yang paling cepat itu keluar dalam waktu 6 jam, yaitu dikenakan biaya sebesar 3.500.000 rupiah. Selanjutnya ada Rumah Sakit Pondok Indah. Mereka mematok harga sebesar 2.300.000 rupiah dan hasilnya keluar dalam hari itu juga. Untuk Siloam Group, mereka mematok tarif sebesar 2.500.000 rupiah dan hasil keluarnya hari itu juga. Dalam jangka waktu 1 hari. Sedangkan untuk yang hasil keluarnya hari itu juga, mereka mematok 3.500.000 rupiah. Sekian itu yang saya sampaikan. Di sini saya akan melanjutkan terkait perbandingan tarif PCR antar RS yang telah dijelaskan oleh saudari Sally tadi beberapa. Nah, di sini ada Merial Health dan Medika Plaza yang kami cantumkan di layar ini seperti yang dapat dilihat. Kalau misalnya tes PCR nih di Merial Health ini mulai dari 1.450.000 nih, cukup mahal. Dan kalau misalnya di Medika Plaza ini ada dua, yang kalau misalnya PCR swab test mandiri itu sekitar 899.000, itu hasilnya keluar di hari berikutnya, di hari esoknya H+1. Kalau misalnya ada PCR swab test prioritas, di mana harganya ini 1.188.000, ini keluarnya pada hari yang sama. Selanjutnya. Nah, di sini ada Mayapada Hospital dan juga Bunda Dari Hospital, di mana PCR swab test dari Bunda Dari Hospital dulu nih, ada dia 3 hari hasilnya itu 3 hari keluar. Jadi ada 900.000 harganya. Kalau misalnya ada beberapa pilihan lainnya untuk yang hari H+1 nih 750.000 nih paket gold, paket silver. Kalau misalnya 12 jam itu ada 1.250.000. Kemudian kalau misalnya yang lebih cepat lagi ada 6 jam hasilnya keluar itu 1.750.000. Kalau misalnya di Mayapada Hospital sendiri ini ada drive-thru PCR swab
tes, di mana harganya ini 900.000 dengan ada syarat dan ketentuannya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, kita masuk ke perbandingan tes PCR antar negara Asia nih. Yang pertama ada negara tetangga kita, yaitu si Malaysia. Si Malaysia ini dikenakan tarif sebesar 150 Rm ringgit Malaysia atau sekitar 535.000 rupiah. Yang kedua ada Thailand. Nah, Thailand ini dikenakan biaya sebesar 2.700.000 lebih. Terus yang ketiga itu ada Singapura. Singapura itu semua tes mau rapid mau swab itu gratis ditanggung pemerintah. Yang terakhir ada India yang dikenakan biaya sekitar 994.000 rupiah. Untuk slide selanjutnya ini akan saya jelaskan, yaitu kenapa sih tarif PCR itu mahal. Jadi kan sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, berapa sih tarif untuk tarif PCR itu sendiri di Jakarta. Nah, kalau kenapa sih tarif PCR mahal itu ada 3 alasan, yaitu kalau di Indonesia sendiri, yang pertama itu karena kapasitas laboratorium di Indonesia yang masih sangat lemah dibandingkan negara lain, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk harga yang terjangkau dan untuk waktu yang sebentar misalnya hanya 6 jam itu harganya jadi lebih mahal. Dan yang kedua itu adalah dari sumber daya manusianya, yaitu jasa dokter dan analis yang masih bukannya sedikit sih di Indonesia, namun dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura tentunya yang sudah maju, di Indonesia sendiri itu jasa dokter dan analisnya itu masih susah, dan juga APD-nya juga mahal di Indonesia itu sendiri. Dan yang ketiga, limbah. Nah, limbah itu kan tidak bisa dibuang sembarangan, apalagi ini limbah virus yang menular, sehingga tempat penampungan limbahnya itu membutuhkan biaya yang cukup besar di Indonesia itu sendiri. Jadi kalau ditanya kenapa sih tarif PCR mahal, tentunya Indonesia sebagai negara berkembang belum semampu itu untuk dapat mendanai itu. Namun di sisi lain, di perspektif lain, sebenarnya harusnya pemerintah itu bisa mampu-mampu saja untuk dapat memaksimalkan dari pelayanan di COVID-19 ini dengan meminimalisir harga dari PCR itu sendiri. Yang akan nantinya pastinya akan kita diskusikan di sesi selanjutnya. Sekian dari saya. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman semuanya. Jadi kan tarif PCR di setiap negara ini berbeda-beda. Ada sisi positif dan negatifnya. Bukan negatif sih, kayak ada tidak meratanya. Menurut kalian, opini apa yang kalian ingin sampaikan mengenai hal tersebut? Oke, saya ingin mendengar opini dari Zudi, silakan. Ya, kalau misalnya dari saya sendiri, kalau tarif yang dipatok oleh beberapa rumah sakit yang sudah dijelaskan oleh kita tadi itu, harganya itu masih terlalu tinggi ya. Jadi kayak untuk kalangan kelas menengah ke bawah nih bisa mendapat pelayanan dari rumah sakit terkait tes PCR ini, karena mereka pasti memiliki kesulitan ekonomi, apalagi di tengah masa pandemi ini. Jadi tes PCR ini juga jadinya tes PCR ini hanya dapat menjangkau beberapa kalangan tertentu saja yang memiliki penghasilan yang atau memiliki dana yang cukup untuk bisa melakukan tes tersebut. Nah, juga dari pemerintah sendiri ini melalui Kemenkes, dari data yang saya dapat ini udah mengeluarkan surat edaran tentang batasan tarif dari tes swab PCR ini juga. Dia keluar di tanggal 5 Oktober kemarin nih. Pemerintah ini udah menetapkan batas atas itu 900.000, tapi 900.000 itu kan masih terlalu tinggi untuk kalangan menengah ke bawah yang tentu aja masih cukup sulit untuk dijangkau oleh mereka. Jadi memang harusnya pemerintah ini bisa menurunkan batas atas ini lebih rendah lagi sih menurut saya. Terima kasih.
Oke, jadi selanjutnya saya ingin mendengar opini dari Dewi. Silakan. Sebenarnya nggak jauh beda ya sama pendapatnya Zudi. Dewi berpendapat sama. Kalau misalkan tarif PCR di Indonesia ini masih ya melambung tinggi, masih mahal. Seharusnya pemerintah itu sendiri bisa minimalisir harga swab test itu sendiri. Kayak di India itu kayaknya dia bisa minimalisir. Padahal itu sama-sama kita sama-sama negara berkembang. Jadi menurut Dewi ya harusnya pemerintah masih bisa minimalisir harga dari swab test itu sendiri. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan opini Shelly? Pendapat saya sih sama sebenarnya kayak pendapat Dewi dan Judi, bahwa tarif PCR di Indonesia itu masih sangat mahal dibandingkan dengan negara-negara lain. Jangankan dengan negara lain, antar rumah sakit pun tarifnya itu berbeda-beda gitu kan. Walaupun hasil tesnya tuh keluar dalam hari yang sama juga, tapi tetap tarif tesnya PCR-nya itu berbeda-beda. Mungkin di situ juga karena rumah sakit di Indonesia itu ada rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah, maksudnya rumah sakit BUMN gitu kan ya. Jadi mungkin harganya pun berbeda. Tapi jika pemerintah benar-benar menerapkan atau menerapkan biaya yang sama gitu, kalau bisa sih minimal mungkin ya, kayak bisa dijangkau semua kalangan, menurut saya sih bisa aja seharusnya jika pemerintah menerapkan biaya tersebut. Jadi perbandingan tarif PCR itu nggak hanya di negara, tapi kita bisa ngeliat ke lingkungan aja ya, ke rumah sakit pun beda-beda ya harganya. Selanjutnya, Tania, bagaimana opininya? Kalau opini saya sendiri ya Ratu tentang harga pelayanan publik seperti PCR ini, saya sangat kecewa ya, karena harusnya bisa terjangkau untuk semuanya. Apalagi ini kan untuk mengecek atau apakah kita itu terkena COVID-19 atau tidak, dan ini hasilnya lebih akurat daripada rapid test. Padahal kan rapid test itu seperti yang tadi Ratu sudah jelaskan, tidak seakurat itu, hanya reaktif tidak reaktifnya. Jadi seharusnya pemerintah dapat memaksimalkan untuk harusnya bisa gratis seperti Singapura misalnya untuk memberikan pelayanan ini, meskipun dananya besar, harusnya bisa diusahakan itu. Apalagi nanti kita ada kehadiran vaksin juga kan, seperti mengecek begini saja mahal, apalagi vaksinnya gitu. Jadi kayak bisa dibayangkan sajalah betapa tidak kompetennya pemerintah sekarang menurut saya. Kalau menurut Ratu sendiri bagaimana? Ya, menurut saya benar, hampir sama dengan kalian teman-teman semuanya. Apalagi kan untuk kalangan menengah ke bawah ini terlalu mahal dan dananya ya kurang gitu. Kemudian kalau untuk kalangan menengah atas ya mungkin baik-baik aja gitu mengeluarkan dana segitu. Dan apalagi yang Tania bilang tadi, nanti kan kita mau punya ada vaksin untuk biayanya juga gitu. Seharusnya pemerintah ini kan bisa mengelola dananya, mengelola dana COVID ini sebaik mungkin, tidak ada kebocoran dana atau kekurangan dana sekalipun gitu. Oke, kesimpulan yang kita dapatkan pada diskusi malam hari ini yaitu menurut kami kaitannya dengan materi, yaitu penetapan harga untuk pelayanan publik di Indonesia belum cukup efektif dan ketidakadilan. Alasannya yaitu apabila kita menganalisis di masa pandemi seperti saat ini, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan pelayanan yang maksimal untuk pengendalian penyakit sehat COVID ini. Tapi faktanya kita
lihat bahwa dari tarifnya saja sudah berbeda-beda sangat gitu. Belum adanya pelayanan secara gratis gitu. Setelah itu pemerintah juga belum bisa memaksimalkan pendanaan COVID ini. Lalu dibandingkan dengan negara lain juga, Indonesia termasuk dengan tarif yang paling mahal ya dibandingkan dengan Malaysia ataupun Thailand gitu. Bahkan Singapura sendiri sudah gratis gitu. Menurut kami itu kesimpulannya. Baiklah, diskusi pada malam hari ini kita cukupkan. Saya minta maaf jika ada kekurangan kata-kata. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.